Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pernah mandi dengan air panas? Atau mungkin setiap hari Anda mandi dengan air panas? Kemudian Anda merasa kalau nggak pakai air panas nggak bisa mandi, berarti air panas sangat diperlukan. Mandi dengan air panas menjadi salah satu kebutuhan, dan ini menjadi juga salah satu gaya hidup selain berkaitan dengan misal kesehatan, kenyamanan, kemudian juga kebutuhan untuk relaksasi. Jadi air panas ini menjadi satu kesatuan dari utilitas. Untuk mendapatkan air panas untuk kita mandi sehari-hari bisa bersumber dari beberapa hal, dan itu akan kita bahas sumber mana saja yang paling baik, paling sesuai, dan paling murah, efisien, atau yang paling tepat sesuai dengan fungsi masing-masing. Tentu setiap orang berbeda karena menyesuaikan dengan budget, gaya hidup, kualitas maupun kuantitas. Untuk yang pertama kita bahas adalah sumber yang dari matahari. Ini banyak dipakai di orang-orang dahulu, mendapatkan air panas dengan meletakkan bak yang cukup besar di bawah terik matahari, kemudian setelah itu dipakai untuk mandi. Ini sangat merepotkan karena harus membawa keluar, kemudian masukkan ke dalam. Kemudian yang berikutnya, yang era modern, maka dibuatlah sistem pemanas air. Pemanas air ini terdapat beberapa sistem yang alatnya juga sudah banyak di pasaran. Tentu ada plus minusnya. Pertama kita membahas pemanas air yang sistem pemanasnya dari listrik atau water heater dari listrik. Dari listrik ini pada dasarnya ada dua. Pertama yang langsung atau instant water heater. Jadi air yang masuk ke dalam alat pemanas ini keluar langsung panas. Ini membutuhkan elemen yang cukup banyak di dalamnya sehingga membutuhkan energi listrik yang cukup besar. Karena elemen-elemen ini akan memanas dan membutuhkan listrik yang besar. Keuntungannya tidak ada tempat yang besar, jadi ini sangat simple, praktis, diletakkannya juga mudah, air langsung masuk, keluar langsung panas pada saat itu juga. Kelemahannya tentunya karena menggunakan listrik banyak elemen untuk pemanasnya, maka dibutuhkan daya yang cukup besar. Kemudian selain instan ini ada juga water heater listrik yang menggunakan penampung. Ini lebih banyak dijual di pasaran dengan harga juga yang relatif murah. Jadi prosesnya air ini akan ditampung dahulu di dalam bak penampung tersebut, kemudian dipanaskan. Elemen ini akan memanaskan. Setelah itu baru digunakan untuk mandi atau aktivitas yang lain. Kelemahannya, selama proses memanaskan ini maka diperlukan waktu, jadi tidak bisa langsung digunakan. Membutuhkan waktu, air masuk ke dalam penampung air panas, kemudian dipanaskan baru bisa dipakai, tidak bisa langsung. Kemudian setelah di dalam bak penampung ini selesai kosong, dipakai habis, maka perlu waktu juga untuk melakukan isi dan memanaskannya ulang. Ini kelemahannya dari menggunakan water heater listrik yang menggunakan bak penampung. Keuntungannya wattnya lebih rendah dibandingkan dengan yang listrik instan. Kemudian kelemahan lagi adalah jika kita tidak off-kan, maka ini akan memanaskan terus. Misalnya kita menggunakan pagi untuk mandi, kemudian setelah selesai mandi, water heater ini akan terus memanaskan, sehingga ini membutuhkan juga daya yang cukup besar. Ini kelemahan juga dari menggunakan water heater yang menggunakan listrik. Solusinya kalau tidak dipakai ya kita off-kan. Jadi untuk menekan biaya listrik. Berikutnya adalah water heater yang menggunakan tenaga matahari atau solar water heater. Tentunya karena menggunakan tenaga matahari, biaya yang diperlukan relatif lebih rendah. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk listrik, untuk yang benar-benar pure
solar water heater. Jadi dipakai adalah tenaga matahari. Tetapi ada juga yang pemanas air water heater yang menggunakan combine antara tenaga dari matahari dan juga dari listrik. Yang untuk water heater ini prosesnya adalah kita memasang pemanas water heater ini di atap. Jadi kita meletakkannya di atap, kemudian matahari ini akan memanaskan air, kemudian tabung-tabung di dalam tempat tersebut akan menyimpan air dalam kondisi panas dan ini akan kita bisa gunakan. Keuntungannya adalah pertama tentu lebih efektif, efisien dari segi biaya karena kita tidak membutuhkan untuk listrik atau gas. Kelemahannya pertama dari segi biaya untuk pembeliannya cukup mahal karena alat-alatnya cukup mahal, jadi pembiayaan pemasangan pertama dan pembelian alat-alatnya cukup mahal. Yang kedua, jika matahari tidak terik atau lagi hujan, maka juga pemanas ini tidak bekerja maksimal. Kemudian yang ketiga, diperlukan juga perencanaan dari awal yang cukup baik. Artinya memang dirancang water heater ini, kemudian lokasinya di mana, tempatnya di mana, sehingga membutuhkan konstruksi dudukan baru, misalnya di atap, maka atap itu harus siap untuk diletakkan water heater. Kita juga kita perlu menata letaknya di mana. Kemudian berikutnya adalah water heater yang memanfaatkan dari AC atau air conditioning water heater. Ruangan membutuhkan pendingin dari AC. Ada in, ada out. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Yang di luar ini cukup panas. Panas yang dipakai ini digunakan untuk sebagai pemanas air. Pemanas air jenis air conditioning water heater ini adalah dengan memanfaatkan panas freon dari AC yang biasanya dibuang. Jadi freon yang panas ini dialirkan ke heat exchanger yang akan memanaskan air di tangki penampungan. Jadi ini cukup efektif dan sangat efisien kalau kita menggunakan AC, memanfaatkan dari panasnya AC untuk pemanas air. Berikutnya adalah heat pump water heater. Heat pump water heater ini cara kerjanya tidak berbeda dengan air conditioning water heater, hanya saja di heat pump ini semuanya menjadi satu kesatuan yang didesain untuk air panas. Jadi kalau heat pump ini kita sudah beli jadi dan kita tinggal memasangnya, tidak perlu mengolah dari AC. Kemudian ada juga solar trouble pool heating. Pemanas ini didesain untuk kolam renang dengan memanfaatkan panas matahari. Cara kerjanya hampir sama dengan solar water heater, hanya untuk kolektor atau penangkap panas menggunakan panel karet atau polimer yang tentunya harus tahan terhadap klor atau zat kimia kolam renang. Sistem pemanasan ini tidak menggunakan tangki penampung, tapi justru sebenarnya kolam renang itulah sebagai tangki penampungan dan disirkulasikan langsung. Jadi beberapa kolam renang, terutama yang skalanya tidak terlalu besar, ada kolam renang air panas, ini cukup efektif menggunakan kolam renang itu langsung sebagai pemanasnya, jadi dipanaskan di kolam renang. Kemudian yang terakhir yang kita bahas hari ini adalah pemanas air yang menggunakan gas. Gas water heater ini cukup efektif, efisien, dan banyak digunakan. Jadi pemanas airnya seperti kita menyalakan kompor menggunakan gas. Gas ini baik dari gas alam. Kalau di daerah lingkungan kita ada jaringan gas alam, tentunya kita bisa menggunakan gas alam yang ada di jaringan tersebut. Kita gunakan selain untuk memasak atau kebutuhan lain juga untuk air panas. Tapi yang tidak ada, kita bisa menggunakan gas-gas yang dipakai untuk sehari-hari, baik itu 3 kilo atau 12 kilo. Jadi menggunakan LPG. Pemanas ini menggunakan gas sebagai sumber energi untuk memanaskan air. Caranya dengan pembakaran seperti kompor gas. Pipa yang di dalamnya mengalir air dingin langsung dipanasi, sehingga air yang keluar langsung panas tanpa perlu ditampung terlebih dahulu. Jadi proses LPG ini tidak perlu menggunakan bak penampung seperti yang di listrik. Air ini langsung akan masuki ke elemen-elemen yang sudah dipanaskan. Jadi cara kerjanya seperti kompor. Keuntungannya lebih efektif dan efisien karena gas yang kita pakai pada saat digunakan saja. Jadi ketika ini tidak digunakan dalam waktu yang lama pun kita tidak mengeluarkan biaya. Kelemahannya biasanya membutuhkan pompa tekan karena membutuhkan untuk memati api di awalnya seperti kita menyalakan kompor. Jadi membutuhkan tekanan. Ini beberapa kasus ketika kami pasang tidak bisa nyala karena di situ. Jadi harus membutuhkan pompa air untuk menyalakannya. Pompa ini tidak perlu besar-besar tapi cukup
bisa menyalakan untuk mendorong dari mesin pemanas air. Demikian beberapa dari water heater atau pemanas air yang ada di pasaran dan bisa kita gunakan. Mana yang terbaik dan mana yang harus kita pilih tentunya kembali lagi ke kita masing-masing. Fungsi, efektivitas, efisiensi sehari-harinya, kemudian budget juga. Mana yang sesuai dengan kantong kita, mana sesuai dengan keperluan kita sehari-hari. Kalau kita membutuhkan yang paling efektif dan efisien, dari segi biaya paling murah adalah menggunakan gas. Kemudian juga gas ini relatif lebih murah daripada yang lain dari segi pemakaian sehari-hari. Kecuali jika kita menggunakan pemanas matahari, ini lebih efektif lagi, tetapi di awalnya memang cukup mahal. Kemudian untuk yang awalnya tidak ada air panas, maka penggunaan listrik ini juga efektif karena ini tidak membutuhkan jaringan yang sulit langsung di tempat tersebut. Kita cukup menambahkan beberapa sambungan, jadi langsung bisa menggunakan air panas. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah apa sajakah yang bisa dimanfaatkan dalam proses air panas ini. Semisal, apakah itu menggunakan untuk mandi saja di bathtub, ataukah juga ada showernya yang menggunakan air panas, kemudian juga ada wastafel yang menggunakan air panas, atau mungkin whirlpool, atau fungsi-fungsi lainnya membutuhkan air panas. Jadi kita juga perlu menghitung apa saja yang membutuhkan air panas, kemudian letaknya bagaimana, dan kemudian perencanaan ini perlu agar kita bisa menentukan menggunakan sistem pemanas apa yang paling efektif dengan berapa banyak penggunaannya. Semakin banyak penggunaan, maka kita juga harus memikirkan sistem pemanas apa yang paling sesuai. Semisal saya mengambil contoh menggunakan yang banyak dipakai di rumah tinggal adalah sistem pemanas menggunakan gas atau sistem pemanas menggunakan listrik. Yang paling simpel menggunakan listrik karena tinggal tancepin aja di kamar mandi, kita bisa menggunakannya. Kemudian ada plus minusnya, kalau kita menggunakan tabung, dalam tabung ini sekali pakai bisa habis, jadi untuk fungsi-fungsi yang lain jadinya kurang optimal, apalagi itu ada setelah selesai dipakai, kemudian ada berikutnya menggunakan lagi, maka perlu menunggu waktu. Solusinya bisa menambah dengan skala tabung yang lebih besar, karena di pasaran ada beberapa tabung yang disiapkan. Tetapi ini juga tergantung, semakin besar kebutuhannya, kalau tidak mencukupi maka kita bisa menggunakan dengan sistem pemanas air panas yang lain. Bisa juga kita kreatif, kita bisa menggunakan sistem air panas yang kita desain sendiri agar itu bisa mampu menampung untuk banyak kepentingan. Kalau untuk satu rumah tinggal saya rasa tidak masalah, tapi kalau sudah ketika kita bicara efektivitas dan efisiensi untuk jumlah yang banyak, misal kita membuat kos-kosan ada 80 kamar atau mungkin 15 kamar, 20 kamar. Kalau menggunakan sistem pemanas air panas harusnya satu kamar satu, tapi ini kurang efektif. Kita bisa menggunakan sentral satu sistem air panas untuk semuanya. Kalau kita menggunakan yang ada di pasaran ini juga kurang optimal karena secara kuantitas kurang, maka kita bisa melakukan beberapa desain yang menarik sekaligus efektif dan efisien, bagaimana air panas itu bisa dikembangkan, dipakai di banyak tempat dan bisa digunakan secara optimal. Saya rasa ini hal yang menarik ketika kita mendesain, jadi efektivitas dan efisiensinya benar-benar optimal. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.